Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bergabung kembali bersama podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pai Siregar dan narasumber kita Yasraf Amir Pliang. Saya nggak nanya kabar dulu Pak ya. Saya jawab baik. Oh iya, sudah lebih dahulu ya. Oke, kita ke topik selanjutnya di episode ini yaitu adalah disinformasi. Masih menyambung dengan topik episode sebelumnya. Yang merupakan atau temanya adalah informasi. Cuman sebelumnya kita ada lagi penonton yang hadir langsung di studio. Masih teman-teman dari Pasca Sarjana, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Gitu. Jadi nanti mungkin ada sedikit interaksi antara audiens dan narasumber Pak Yasraf atau dengan saya sendiri. Nah tapi kita masuk ke topik yang berhubungan. Kalau saya bilang dengan topik minggu lalu, kalau kemudian minggu lalu kita membahas tentang informasi, sekarang ada disinformasi gitu Pak. Atau kalau secara bahasa berarti bukan informasi. Gitu. Apa itu Pak, disinformasi Pak? Ya, yang jelas kita sudah membicarakan informasi ya. Bahwa informasi itu adalah memberikan kita pengetahuan tentang sesuatu yang bermuatan kebenaran. Jadi kita sering mengatakan ya bahwa pengetahuan itu ya menjelaskan sesuatu secara benar, kan begitu. Nah makanya informasi itu sebagai kemasan pengetahuan menjadi informasi yang benar. Artinya informasi itu memberikan satu fakta secara benar sesuai dengan faktanya. Nah kalau disinformasi itu artinya informasi gampangnya ini ya. Ini kita pakai yang paling gampang aja. Disinformasi itu adalah informasi yang tidak benar. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar. Artinya apa? Dia menyampaikan sesuatu seakan-akan itu adalah fakta ya, seakan-akan itu adalah pengetahuan, tetapi apa yang dia sebut pengetahuan itu sebetulnya bukan sesuatu yang dilandasi oleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan kan syarat pengetahuan kan inilah, mestilah dia sesuatu ada bukti empiriknya ya, pengetahuan itu. Atau kalau tidak ada bukti empirik, ada pembenarannya lah, ada argumentasi yang benar, ada logikanya dan sebagainya, itulah pengetahuan. Nah kalau yang tadi namanya klaim pengetahuan itu, klaim itu adalah ini pengetahuan, tetapi tidak ada ininya, tidak ada argumentasi ilmiahnya, apalagi bukti ilmiah tadi itu, maka dia disebut dengan disinformasi. Intinya informasi yang tidak menunjukkan pada fakta yang sesungguhnya. Ya. Kalau di sebelumnya itu informasi itu kurang lebih terbagi menjadi 3 itu Pak ya. Ada informasi, ada tentang realitas, informasi berhubungan dengan realitas, dan kemudian informasi yang untuk realitas. Nah kalau disinformasi ini bagaimana itu Pak? Saya rasa informasi yang kedua ya, jadi kan ada 3 tuh, informasi sebagai realitas, yang tadi awan dan sebagainya begitu ya, monyet turun kampung dan sebagainya, turun gunung. Nah itu adalah informasi sebagai realitas. Saya yang ketiga dulu, informasi untuk realitas. Kita tadi kemarin ya berbicara mengenai bahwa di dalam pada skelar ini ada sistem informasi yang bekerja. Sistem yang tadi kita sebut dengan sistem digit. Iya tidak ya, nyala tidak nyala. Itu adalah sistem informasi yang paling basic. Itu yang kita sebut dengan bit tadi itu. Nah kalau di sini tidak ada persoalan benar tidak benar. Harus benar, ya kan? Kalau alam itu ya sudah kita terima sebagai kebenaran kan ya, bahwa monyet turun kota itu adalah kebenaran. Kita tidak bisa menyangkal itu, wah monyet tidak turun kota, orang dia sudah di kota kan ya. Nah sama dengan yang ketiga tuh, informasi untuk realitas. Ini harus benar sistemnya, nggak bisa kita buat salah-salahkan ini ya. Apa namanya? Udah jelas yang merah ini menunjukkan mati nih, terus kita salah-salahkan, kita pedagang nih jual pada orang, enggak yang merah ini hidup. Ya nggak bisa begitu kan ya. Orang itu harus benar itu adalah mati. Harus benar kalau ditekan begini itu adalah salah. Nah yang informasi yang bisa dimain-mainkan itu yang kategori kedua itu. Informasi untuk realitas. Informasi untuk realitas itu artinya apa? Kita udah jelaskan contoh koran ya. Koran ini menjelaskan satu peristiwa. Sebagai informasi, dia kan harus more or less ya, cermin dari realitas itu. Dia menjelaskan realitas itu sebagai fakta yang katakanlah bisa dibuktikan melalui berbagai cara argumentasi gitu ya, termasuk argumentasi ilmiah. Nah itulah adalah informasi.
Tetapi kalau kita bicara informasi yang disinformasi tadi itu, mengklaim seakan-akan dia menyampaikan satu fakta. Padahal kalau kita kan sering tuh orang yang membuat ini ya, yang membuat informasi yang salah itu ketika ditanya apa buktinya, mereka menghindar dari situ. Karena memang tidak ada buktinya. Atau bukti yang disampaikan itu adalah sesuatu yang juga sudah dipalsukan gitu kan ya. Jadi intinya untuk menyatakan sesuatu itu mengandung pengetahuan kan bisa dibuktikan ya. Iya betul Pak. Apakah bukti ilmiah, apakah bukti melalui observasi, pengamatan dan sebagainya. Bukti melalui data-data kedua ya, secondary data. Pokoknya harus ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah fakta gitu kan. Makanya kalau wartawan ya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang satu kenyataan, satu realitas, satu peristiwa, dia kan juga mesti memiliki satu argumentasi di dalam tulisannya itu. Misalnya mengapa kejadian itu begitu, karena saya tanya polisi. Nah, dia kan ingin membuktikan apa yang dia katakan itu ada bukti ilmiahnya kan ya. Seilmiah apapun yang namanya bahasa jurnalistik, tapi ada begitu kan. Nah, kalau yang membuat informasi yang salah tadi kita kejar itu buktinya mana, selalu menghindar. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa sebetulnya dia sedang menyampaikan informasi yang salah gitu. Bisa informasi yang salah, bisa informasi yang menipu, bisa informasi yang keliru, bisa informasi yang bertolak belakang dari faktanya, atau membelokkan atau mendistorsi. Jadi dekat-dekat dengan ini ya, dengan teori mitos yang sudah kita bicarakan juga tuh. Iya. Berarti kemudian salah satu dasar dari disinformasi ini dia tidak bisa diverifikasi begitu Pak ya? Apakah ada atau tidak, benar atau tidak, terjadi atau tidak begitu Pak ya? Benar, jadi kalau itu sudah disinformasi artinya kita coba aja kejar gitu ya. Coba tunjukkan data-datanya, kita juga ada bicara tentang data ya. Nah dari data itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dia katakan informasi itu benar, ada pembuktiannya begitu. Karena dia punya data ya, punya data untuk mendukung apa yang dia sebut sebagai informasi. Kan tadi kita sudah menjelaskan juga, sudah membicarakan juga ya bahwa informasi itu tidak bisa ada kalau tidak ada data. Informasi itu asalnya dari data. Nah, kalau informasi tidak bisa menunjukkan data, itu sudah menjadi satu pertanda ya. Dia ngarang-ngarang ini. Karena mau tidak mau informasi harus asalnya dari data. Kan rumusnya kan begitu. Informasi adalah data yang telah dimaknai, data yang telah disaring kan ya. Telah yang disaring, yang benar yang diambil, yang salah dipinggirin kan. Yang dipinggirin itu cenderung disebutnya adalah noise tadi itu. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang salah, tidak relevan dan sebagainya. Itu sudah dibuang semua. Nah, sehingga yang dikumpulkan itu adalah data yang benar sesuai dengan apa yang dimaksud ya. Nah, itulah informasi. Nah, makanya gampang kan ya. Orang mengatakan ini informasi, datanya mana gitu kan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan data, berarti itu bukan informasi karena tidak ada dasarnya. Kan dasar informasi adalah data. Nah, dengan demikian maka kebanyakan dari orang-orang yang membuat informasi yang salah itu, kalau dia juga menunjukkan data, dalam banyak kasus datanya juga salah gitu. Nah, ini sering juga kita bicarakan dalam konteks hiperrealitas ya. Hiperrealitas itu kan realitas yang melampaui. Bisa juga yang disebut realitas melampaui itu kan yang sudah kita diskusikan juga, yang salah itu bukan gambarnya, yang salah itu adalah apa yang difotonya gitu kan ya. Yang difotonya udah salah, maka gambar udah pasti salah. Karena gambar salah, artinya datanya salah ini ya. Iya betul. Kan yang difoto itu kan data tuh, fotonya itu kan adalah informasinya kan ya. Nah kalau datanya salah gimana? Kan informasinya salah. Nah banyak dari disinformasi ini, kalau toh juga dia menunjukkan data ya, dia menunjukkan data yang salah gitu. Artinya kalau data udah salah, informasi udah pasti salah. Kan seperti bekerja secara logis saja gitu ya, natural itu kan ya. Kalau datanya benar, pasti informasinya benar. Kalau proses menyaring datanya benar ya. Tapi kalau datanya salah, saya banyak sekali contoh kasus dari hiperrealitas itu datanya udah salah itu kan ya. Dia setting datanya itu kan seakan-akan orang tuh duduk di situ ya kan, padahal orang nggak pernah duduk di situ. Nah, kan suka tuh foto wisuda tuh ya,
orangnya sih nggak datang, tapi kok di foto wisudanya ada itu kan ya. Nah berarti kan itu foto sudah tidak, informasinya sudah salah itu, foto wisuda itu. Kenapa? Di datanya nggak ada gitu. Iya. Nah itu mungkin satu contoh ya. Kalau untuk foto wisuda sih happy aja gitu ya, nggak masalah gitu kan. Kebahagiaan masing-masing. Kebahagiaan gitu kan ya. Nggak apa-apa itu apa namanya, hoax juga. Tapi untuk kebahagiaan. Tapi kalau jurnalistik kan nggak bisa. Karena jurnalistik kan tugasnya menjelaskan fakta, kebenaran kan ya, kebenaran fakta. Kalau foto pribadi kan tidak ada tugas untuk itu. Tugasnya kan untuk senang-senangan, untuk estetik, untuk dikenang anak cucu itu kan. Ibu, gitu ya. Ibu dulu pernah di foto wisuda di Yonas, padahal kan nggak ada itu kan. Nah, mungkin kalau kemudian informasi itu butuh verifikasi untuk dia tidak menjadi sebuah disinformasi, maka kemudian ada ya kalau kita kembali ke episode yang lalu, dia butuh pengetahuan kan Pak. Nah, untuk katakanlah mengetahui bahwa sebuah image atau sebuah berita atau sebuah apa itu adalah sebuah disinformasi, maka butuh keahlian Pak. Nah, maksud pertanyaan saya seperti ini. Di beberapa tahun, terutama semenjak COVID lah, ada istilah kemudian post-truth misalkan. Atau the death of expertise. Apa pasca kebenaran gitu, atau matinya keahlian, kepakaran gitu. Karena kemudian semua orang bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan informasi yang hoax juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui secara mendasar lah bahwa sesuatu itu merupakan disinformasi, gitu. Ya, sebetulnya bisa itu keahlian, kemampuan yang dikembangkan sendiri oleh individu-individu ya. Nah, tapi juga bisa dikembangkan sebagai satu ilmu kan. Nah, kalau kita bicara tentang itu, kan ada ilmunya yang disebut dengan macam-macam forensik. Kalau misalnya yang dicurigai itu informasi yang tadi disinformasi itu adalah verbal, kan ada juga forensik linguistik, ya kan? Kalau yang dicurigai itu adalah yang disinformasi itu adalah visual, yang sering muncul di hoax itu ya. Nah, kan ada juga forensik digital. Forensik visual digital. Jadi forensik itu adalah orang yang membaca verbal, membaca kata-kata, membaca tulisan, membaca gambar untuk melihat mana kejanggalan-kejanggalan pada gambar itu ya, untuk mengatakan gambar itu palsu, itu kan. Nah, kalau di dalam bidang seni kan ada yang disebut dengan art forensik. Untuk melihat apakah lukisan itu lukisan bajakan atau lukisan dipalsukan atau lukisan asli ya. Itu ada ahli forensik art itu kan. Forensik seni. Jadi saya rasa banyak sekali bidang-bidang yang bisa memahami itu ya. Secara profesional ya. Nah, tapi menurut saya juga sangat penting juga kita secara pribadi juga mengembangkan itu ya. Mengembangkan kemampuan forensik personal lah gitu. Dengan cara bagaimana ya, dengan cara kita mencoba melihat cara kerja orang ahli forensik itu, apa sih yang dia lakukan gitu kan ya. Sebetulnya kan bisa kita lakukan pribadi itu, membaca gambar tapi kita melihat, misalnya kalau kita lihat gambarnya digital ya, kan kita berbesar aja sampai pikselnya paling besar kan ya. Kalau piksel yang paling besar itu ternyata nggak nyambung satu kotak dengan kotak yang lain, ini udah pasti palsu nih. Nah itu kan bisa dikembangkan secara personal. Kemampuan forensik personal lah gitu kan kalau mau dikatakan begitu. Tapi kalau mau yang lebih profesional itu kan ada ada bidang-bidangnya untuk itu. Jadi sebetulnya bisa dibaca ya, tapi tidak bisa diantisipasi. Maksudnya apa? Maksud diantisipasi itu artinya orang media-media sekelas di Inggris itu yang besar itu ada banyak kali media yang besar itu juga suka kecolongan. Dengan gambar-gambar yang sebetulnya sudah dipalsukan gitu kan ya. Nah itu media besar itu seperti di Guardian misalnya di Inggris bisa kecolongan juga. Nah maksudnya itu ya nggak bisa diantisipasi seperti itu gitu kan. Kalau forensik kan tugasnya setelah terjadi ya. Setelah gambar tuh muncul di media, baru nanti di forensik, dibaca, direkam, dipelajari, disaring. Di dekonstruksi lah gitu, dipretelin satu persatu sampai kalau itu yang tadi digital ya, itu
dipretelin sampai ke piksel yang paling besar gitu kan ya. Itu lebih mudah sebetulnya, ya kan? Iya. Kalau yang digital, yang susah kan seperti yang seni itu. Kan nggak bisa dilihat piksel itu, orang dia berupa kanvas. Nah itu juga ada ahlinya sendiri itu. Jadi intinya ada perangkat lah yang bisa untuk membaca pemalsuan informasi itu, tetapi ini ya setelah informasi itu terjadi ya, setelah informasi itu ada. Nah kita nggak susah untuk mengantisipasi. Sebelum terjadi. Sebelum terjadi, karena saya udah katakan tadi, media sebesar The Guardian itu bisa kecolongan. Iya ya. Ya, nah jadi sebenarnya siapa sih Pak? Kalau secara sederhana aja pandangan orang umum, kalau misalnya saya ngeluarin hoax gitu ya, misalnya maka saya diuntungkan. Tapi kan seringnya kemudian siapa yang menghasilkan hoax itu kita nggak tahu kan Pak. Apa itu dunia sosial seperti tiba-tiba ada foto si itulah gitu ya. Dengan si ini ya gitu. Yang jelas ini seperti agama aja nih ya. Gimana itu Pak? Agama? Iya, orang bikin hoax itu pasti ada niatnya. Iya kan, agama kan juga begitu kan. Semua ibadah kan harus ada niatnya. Iya. Nah, bikin hoax juga harus ada niatnya. Dan ada niat, ada kepentingan gitu. Misalnya, saya sholat untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan masyarakat? Ya enggak lah. Saya sholat untuk kepentingan saya kan ya. Bukan ditunjukkan pada orang saya sholat kan enggak tuh. Tidak bersifat sosial dia. Kalau sholatnya sendiri itu kan. Nah sama juga ya. Jadi disinformasi itu pertama tadi bergantung niatnya. Yang kedua bergantung yang bikin niat ini siapa gitu. Yang bikin niat ini bisa personal, individu ya. Bisa kelompok ini bisa macam-macam, bisa kelompok politik, bisa kelompok agama, bisa kelompok sosial, bisa kelompok ekonomi, pebisnis ya. Macam-macam kelompok. Bahkan bisa yang lebih besar kelompoknya, negara. Ya. Nah, artinya mereka yang berkepentingan terhadap hoax ini. Individu, kelompok-kelompok tadi ya. Komunitas, kelompok, partai, kelompok ormas dan sebagainya, bahkan bisa negara, bahkan bisa kelompok-kelompok negara. Maksud kelompok negara itu apa? Ya seperti misalnya UE gitu kan ya, Uni Eropa, itu kan kelompok-kelompok negara. Atau negara-negara timur, atau negara-negara yang memiliki satu persatuan, misalnya NATO misalnya gitu kan. Nah kita ambil contoh ya, luar biasa banyak hoax pada waktu COVID-19. Yang beberapa tahun yang lalu itu. Bahwa COVID itu asalnya adalah orang Amerika masuk ke Cina dan menyebarkan hoax, menyebarkan COVID di Cina, di mana tuh Wuhan ya. Wuhan ya. Nah itu informasi itu dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Cina. Jadi yang membuat hoax, yang membuat disinformasi siapa? Pemerintah. Pemerintah Cina. Apakah Cina saja? Tidak juga. Amerika juga bikin. Nah, jadi disinformasi itu justru dibikin oleh negara ya. Disinformasi bisa dibikin oleh kelompok politik, partai misalnya. Waktu Pilpres saya rasa banyak sekali hoax yang beredar ya. Banyak sekali disinformasi waktu Pilpres kemarin 2019, 2014. Nah siapa yang bikin? Ya siapa lagi kalau tidak partai politik ya. Nggak mungkin lah saya yang bikin ya, orang saya nggak ada kepentingannya. Nggak interest, nggak ada kepentingan. Kelompok pebisnis juga bikin iklan. Banyak sekali iklan itu juga yang bermuatan hoax juga ya. Secara tidak langsung ini ya, atau secara implisit. Nah yang juga memiliki kepentingan terhadap hoax itu adalah media. Media. Nah tujuannya udah beda, kan niatnya beda tadi tuh. Kalau Cina tuh niatnya ingin ingin ngasih kambing hitam lah, ingin cari kambing hitam. Amerika juga ingin cari kambing hitam. Sampai sekarang kita kan tidak tahu nih, kambing putihnya yang mana ini. Sampai sekarang kita hanya tahu kambing hitam COVID kan ya. Padahal sudah mau lebaran haji ntar ya Pak ya. Kalau kambing putih disembelih nanti kan. Ya itu sampai sekarang itu tetap menjadi disinformasi. Siapa sih penyebar
COVID-19 pertama kali sampai sekarang tetap menjadi disinformasi. Jadi ciri disinformasi itu adalah dia pakai satu konsep yang sangat sentral juga di teori informasi yang disebut dengan entropi. Entropi itu adalah satu kondisi di mana ketidakpastian tinggi gitu kan. Ya kan? Atau ada teori informasi yang mengatakan apa itu informasi? Informasi itu adalah surprise. Sesuatu yang membuat kita surprise. Surprise bahasa Indonesianya apa ya? Terkejut atau kaget. Terkejut ya. Kaget gitu kan ya. Misalnya begini, saya punya tetangga ini ya. Setiap pagi tetangga itu nyapa saya. Pak, mau ke kantor? Saya jawab, iya. Terus besok nyapa lagi. Pak, mau ke kantor? Iya. Wah, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia menanyakan pertanyaan yang sama. Dan saya menjawab dengan jawaban yang sama. Itu namanya tidak ada informasi. Jadi ada satu teori informasi yang lain yang mengatakan informasi itu adalah surprise gitu. Sama gitu ya. Coba, kalau koran ini tiap hari menyampaikan berita yang sama tiap hari ya, itu artinya tidak ada informasi. Jadi informasi itu artinya apa? Sesuatu yang baru, ya kan? Nah, sesuatu yang baru itu yang menjadikan surprise. Mengapa surprise? Tiba-tiba tetangga saya itu satu pagi ya, saya keluar rumah mau ke kantor, tetangga saya itu bilang, "Bapak bajingan," katanya kan. Oh, itu kaget. Langsung saya kaget ya. Dan itu menjadi informasi. Saya ingin tahu datanya ini. Dari mana nih saya bajingan kan ya. Saya harus tahu tuh data itu. Saya gali informasi kan, saya tanya. Kenapa saya bajingan Pak? Nah, saya akan tanya ya. Nah, artinya itulah informasi ya. Makanya di dalam teori media juga dikatakan apa itu informasi adalah sesuatu yang bisa mengagetkan orang ya. Eye catching, satu yang eye catching yang tidak biasa. Nah, seperti itu. Nah, intinya begitu ya. Ada lagi teori informasi yang mengatakan begitu. Cuman sama juga yang ngagetin kita itu belum tentu benar ya. Bisa jadi itu disinformasi. Misalnya, Bapak bajingan tanya kan. Gara-gara tetangga saya dengar cerita dari ibu-ibu pengajian sebelah. Istrinya cerita ke bapaknya. Bapak tuh kemarin nyuri di Indomaret tuh kan. Padahal orang yang wajahnya mirip. Nah, jadi surprise itu juga sama ya. Informasi sebagai surprise itu juga sama. Dia bisa informasi, bisa juga disinformasi. Iya. Berarti saya mesti nyari kalimat pembuka lagi Pak ya. Supaya nggak nanya kabarnya terus. Oke, sebelum kita lanjutkan itu tentang disinformasi ada di buku Pak Asraf yang mana Pak? Yang setelah Dunia yang Dilipat? Iya, ada di dunia yang dilipat. Betul. Kemudian post realitas. Banyak. Post realitas belum ini ya diterbitkan ulang oleh Cantrik ya. Iya. Jadi setidak-tidaknya itu di dua ini nih. Setelah dunia yang dilipat sama yang satu lagi itu post realitas yang akan segera terbit ya. Iya. Oleh penerbit Cantrik. Oke, kalau teman-teman rekan sekalian di rumah tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, silahkan di sini ada 2 buku dari Pak Asraf. Dunia yang Dilipat dan kemudian Setelah Dunia yang Dilipat. Kedua-duanya dapat ditemukan di penerbit Cantrik, ada akun Facebook, Twitter atau X dan Instagram @cantrikpustaka. Dan mereka juga punya website www.cantrikpustaka.com. Oke. Saya boleh minum dulu nggak nih? Boleh Pak, silakan Pak. Itu ada informasinya mungkin Pak gitu Pak. Oke, kalau gambar ini gimana Pak? Kira-kira kita lihat gambar di depan ini bukan konteks dalam negeri Pak. Karena kalau konteks dalam negeri kita begitulah gitu. Ini konteksnya di sebuah negara bernama Amerika. Gambarnya ada gambar gedung putih itu di belakang, ada bendera Amerika dan kemudian ada saya nggak tahu bendera apa di bawahnya. Ada angin puyuh atau tornado dan kemudian ada kebakaran hutan dan kemudian ada gelombang air, jadi hampir tenggelam lah. Kemudian ada balon teks, see it's man-made katanya. Dan kemudian political climate change hits DC. Nah ini kalau bacaan saya ini kemudian di konteks politik dalam negeri Amerika itu ada orang-orang yang anti science gitu Pak ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak tertarik untuk bahwa science itu adalah hoax, bahwa kemudian media massa besar itu adalah hoax,
bahwa apapun yang dihasilkan oleh media tersebut adalah fake news gitu. Jadi mereka itu sangat anti science, mereka itu sangat nggak mau baca sama sekali tentang science gitu. Jadi apapun yang dihasilkan oleh katakan kantor berita CNN atau Reuters atau USA Today itu sudah hoax gitu. Nah, jadi bahkan kalau digambarnya agak ladang-ledek gitu kan, kalau saya ini pembacaan saya aja gitu ya. Jadi kemudian sudah semua hal yang berhubungan dengan climate change itu sudah terjadi, sudah kebakaran hutan yang luar biasa dan memang terjadi. Tornado terjadi juga, bahkan kemarin di Ranca Ekek tornado kan gitu kan. Gitu. Banjir bandang besar benar-benar terjadi juga, bahkan kemarin di Muara Enim banjir besar gitu kan, banjir bandang. Ya di Amerika pun terjadi, tapi kemudian orang-orang it's man-made gitu ya. Jadi katakanlah tuh lihat itu kan buatan manusia gitu. Kalau konteksnya di politik Amerika mungkin begini, bahwa kemudian orang-orang itu sudah sedemikian yakin bahwa apapun yang bukan dari ideologi mereka itu adalah hoax gitu Pak ya. Nah itu berarti disinformasi itu bisa sampai sebegitu mengerikan ya Pak ya? Ya, ini kan sama dengan intelijen ya. Intelijen itu kan nyari tahu tentang sekelompok orang ya, dengan mengintel kan ya, mengawasi. Nah, tetapi juga di dalam intelijen ada namanya kontra intelijen. Intelijen mengintel intel. Kontra intelijen itu kan ya. Walaupun tidak persis seperti itu ya. Tapi kurang lebih begitulah. Intelijen ngintel intel gitu kan. Oh iya. Ya. Nah, hoax juga sama ya. Jadi ada hoax yang menyangkal realitasnya gitu kan. Biasanya hoax itu ada realitas ya. Terus kemudian hoax itu menyatakan realitas yang berbeda gitu. Tidak seperti yang faktanya begitu kan ya. Nah artinya banyak hoax itu yang menyatakan informasi yang salah lah tentang fakta gitu kan ya. Nah kalau kita lihat yang tadi itu, yang Gedung Putih tadi itu ya, bahwa terjadi banjir, bahwa terjadi kebakaran, bahwa terjadi tornado, banjir, tsunami dan sebagainya, itu kan fakta ya. Betul. Itu kan fakta. Tapi di sini kan bunyinya itu adalah fakta itu adalah hoax gitu. Iya. Nah makanya saya katakan tadi hoax terhadap fakta gitu kan. Hoax terhadap fakta gitu kan. Iya. Banyak hoax itu adalah fakta yang tidak ada. Ya kan? Iya. Tapi dianggap ada. Nah kalau ini kebalikannya. Fakta ada tapi dianggap tidak ada gitu. Jadi ada dua tipe hoax yang berbeda nih. Iya. Ya kan? Hoax pada umumnya adalah faktanya tidak ada. Ya kan? Tetapi di hoax itu ada, gambarnya ada gitu kan. Kalau ini menariknya itu adalah bahwa ini adalah faktanya ada, tetapi itu disangkal ya. Iya. Nah itu dianggap sebagai hoax fakta itu bukan, seperti itu. Nah oleh karena itu maka ini saya rasa ini satu tipe hoax yang sangat baru ya. Nah tentunya di sini kan sama dengan tadi itu, niatnya apa sih bikin gambar ini kan? Iya. Niatnya itu bisa macam-macam ini ya. Bisa niatnya itu untuk menaikkan elektabilitasnya Donald Trump. Kalau di belakangnya Donald Trump ini. Iya. Ini Donald Trump nggak di belakangnya ini? Donald Trump digunakan ya agak pelik masalahnya Pak. Cuman Donald Trump itu jadi politikus utama yang kemudian mencoba mendapatkan suara dari kelompok yang anti science itu. Kalau yang bikin Donald Trump sebenarnya tidak, karena ini sudah ada tahun 70-an sebenarnya. Iya, artinya kan dia juga mencari pengikut ya. Iya, betul. Mencari pengikut orang yang anti science. Bahwa banjir ada itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Nah, dia anti bahwa ada banjir kan ya. Iya. Artinya apa? Anti pembuktian ilmiah itu. Yang nggak ada banjir, nggak ada kebakaran hutan. Iya. Ya kan? Betul. Dia menolak segala bentuk klaim-klaim ilmiah tentang fakta-fakta tadi itu. Iya. Nah, tentunya kan untuk satu kepentingan ya. Betul. Kalau saya baca tadi itu adalah kepentingan ideologis. Ideologis bahwa dia anti science. Iya. Nah, ini adalah satu cara. Tapi juga bisa juga untuk kalau dia sudah punya pengikut untuk meningkatkan elektabilitasnya. Iya. Boleh jadi begitu. Bisa jadi, kan? betul. Ya kalau dia memiliki satu partai politik tertentu gitu. Jadi intinya itu adalah waktu pasti ada kepentingan di baliknya. Iya, betul. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Yasraf, Pak Fai. Nama saya Zunda. Dengan saya bertanya mungkin ini
agak di luar konteks yang disinformasi sebagai apa ya tadi ada politik kepentingan katanya ya di balik sebuah disinformasi itu. Ini pure penasaran saja. Kalau misalnya informasi ini itu didapatkan atau diproduksi bisa dibilang ya, orang yang menerima informasi ini memiliki bisa dibilang kayak kelainan psikologis gitu ya, halusinasi, skizofrenia, atau bahkan mungkin gangguan-gangguan lainnya yang mereka meyakini bahwa informasi yang salah itu adalah informasi yang benar buat dirinya. Nah, kalau yang seperti itu apakah masih bisa disebut sebagai disinformasi, Pak? Menurut Pak Yasraf, atau mungkin itu ada jenis disinformasi lainnya? Ya, itu artinya tadi yang kita bicarakan ya, relasi antara informasi dan komunikasi. Ya kan? Nah, kalau kita bicara komunikasi, kan ada yang menyampaikan pesan, ada yang mengirim pesan kan, ada yang menerima pesan. Yang menerima pesan ini kan dalam posisi membaca pesan itu untuk memahaminya. Nah, di antara kedua orang ini kan mesti ada satu pemahaman bersama ya. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, artinya kan dua-duanya harus mengerti bahasa Indonesia. Harus tahu SPOK dua-duanya kan ya, agar bisa berkomunikasi. Kan komunikasi kan hanya bisa berjalan kalau pesannya ada, kalau salurannya ada, kan kalau ada aturan bersama yang dipakai begitu. Tetapi di dalam sistem komunikasi juga ada orang ketiga yang mengganggu proses komunikasi. Yang tadi udah kita jelaskan, yang disebut dengan noise. Noise itu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi sebetulnya tidak hanya pada mic ini ya. Tidak hanya pada layar televisinya, tidak hanya pada HP kita. Gangguan komunikasi itu atau noise ya. Noise itu bisa pada si penerimanya. Bisa pada pengirimnya. Kalau pengirimnya cadel itu kan ya, gimana pun dia ngomong, saya juga agak susah ngerti karena dia cadel gitu kan ya. Atau ngomongnya tidak jelas gitu kan ya. Jadi masalah noise-nya pada si pengirim. Bisa juga noise itu, gangguan komunikasi itu adalah pada penerima. Nah, misalnya apalagi penerima itu adalah orang yang tadi berhalusinasi ya. Curiga saya itu orangnya skizofrenik gitu kan. Nah, orang skizofrenik terima informasi melalui komunikasi, sementara dia berhalusinasi, jangan-jangan yang dia dengar itu adalah lain dengan apa yang dia bayangkan gitu kan. Kan orang berhalusinasi kan begitu tuh. Nah, wajarlah kalau informasinya nggak nyampe gitu. Kenapa? Intinya itu adalah noise. Noise pada yang si penerima ini. Noise pada si penerima juga bisa macam-macam. Bisa pendengarannya kurang gitu kan ya. Gimana pun keras kita ngomong, orang pendengarannya kurang. Nggak sampai juga pesan kan ya. Bisa penglihatannya kurang juga bisa. Kalau yang tadi pikirannya kurang. Ya kan. Karena skizofrenik gitu kan ya. Tidak kurang waras kan begitu ya. Nah, tentulah pasti ya. Pasti pesan tidak sampai. Agak aneh kalau pesannya malah sampai gitu kan. Ya, orang dia ada noise di situ kan. Nah, kalau pesannya sampai, jangan-jangan yang ngirim pesan juga skizofrenik juga. Bisa nyambung loh itu. Orang yang sama gangguan berkomunikasi bisa sampai pesan lo itu. Kenapa? Orang yang sama-sama gangguan punya kode yang dicurigai bisa sama kodenya, aturannya sama gitu kan. Sama-sama ngaco gitu kan. Nah, kan berlaku hukum ini ya. Positif-positif kan jadinya positif. Tapi kalau negatif-negatif, apakah jadi negatif? Tidak, bisa jadi positif dia. Ya kan? Saya pernah dapat ditunjukkan oleh seorang pembimbing saya di Inggris ya, waktu saya S2 di Inggris, dia tunjukkan sebuah surat ke saya itu. Coba baca katanya, kamu ngerti? Nggak ngerti saya bilang. Tahu nggak kamu katanya? Ini surat dari seorang pengidap skizofrenia ke pengidap skizofrenia yang lainnya. Mereka saling ngerti loh itu. Karena saya seorang psikoanalis, saya ngerti katanya. Tapi mereka saling ngerti.
mereka punya aturan bahasanya, punya gramarnya, punya namanya leksikalnya sendiri, kamusnya sendiri. Sama mereka saling mengerti. Bagi mereka yang tidak waras adalah kita. Karena nggak ngerti bahasa mereka. Nah intinya kalau noise itu ada di semua pihak ya, jangan-jangan itu bisa menjadi satu informasi, memproduksi informasi. Iya. Saya rasa begitu ya, Sunda. Itu ada leluconnya Kang Ibing soal itu, Pak. Tapi bahasa Sunda, jadi nggak mungkin nanti ada lain kesempatan, Pak. Soalnya kalau saya mencoba nerjemahin ke bahasa Indonesia dari tadi, cuman agak susah itu. Karena harus sangat Sunda lah gitu ya. Jadi, tapi mungkin ada yang lain pertanyaannya? Ya, enggak. Wina dari S2 Desain. Terima kasih tadi atas penjelasannya. Terus tadi kan sempat ngobrolin soal politik ya Pak ya. Saya jadi keinget ada salah satu cover majalah Tempo di mana itu Jokowi digambarkan sebagai Pinocchio yang hidungnya panjang itu Pak. Nah di satu sisi kan sebenarnya mereka ada konteksnya supaya data-data yang mendukung kok mereka bisa memutuskan buat menggambarkan si Jokowi ini jadi pembohong gitu kan Pak. Tapi mungkin di luar konteks itu kalau orang-orang belum baca beritanya mereka melihat itu sebagai disinformasi gitu karena kok presiden digambarkan sebagai pembohong gitu. Jadi pertanyaan saya itu apakah satu teks ini harus jadi salah satu informasi atau disinformasi atau kayak dia itu bisa jadi dua-duanya tapi di dalam konteks yang berbeda gitu. Apa tadi yang terakhir? Jadi kayak yang gambar tadi Pak, kan kalau dari sisinya Tempo mereka bisa bilang ini informasi karena ada berita yang mau mereka sampaikan. Tapi kalau kita nggak tahu konteksnya, kita cuma lihat fotonya aja karena waktu itu kan beredar bebas ya. Kayak beritanya itu nggak diikutin gitu waktu disebarin sama orang. Jadi kita itu persepsi pertama waktu melihat itu ini sebuah hoax, disinformasi karena kayak kenapa presiden digambarkan sebagai pembohong gitu. Jadi sebenarnya satu teks ini mereka itu cuma bisa eksis sebagai informasi atau disinformasi atau kayak bisa jadi dua-duanya tapi di dalam konteks yang berbeda gitu Pak. Ya, tetap kita kalau membicarakan informasi atau disinformasi ya, tetap konteksnya itu adalah sejauh mana kita bisa menggali data ya, atau dan menunjukkan data itu sebagai basis, sebagai fondasi dari informasi kan ya. Nah sekarang kalau Tempo sebagai media itu kan dia mestinya kan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan satu informasi yang objektif kan. Apa itu informasi yang objektif? Informasi yang berdasarkan fakta. Apa itu informasi yang berdasarkan fakta? Informasi yang didukung data. Nah tinggal kita bongkar, tanya ke Temponya, datanya mana tuh kan ya. Tempo keluar dengan sejumlah jejak-jejak digital untuk menyatakan bahwa presiden banyak sekali berbohong kan ya, ditunjukkan data-data digitalnya. Nah, artinya Tempo membuat informasi yang didukung oleh data. Menjadilah dia pengetahuan kan. Di pihak lain, kita sebagai pembaca kan tugasnya adalah menggali data itu. Kita juga bisa gali data kita sendiri ya, apalagi sekarang di era digital ya, kita dengan mudah mencari jejak-jejak digital dari sang presiden ini. Sejauh mana bisa itu dikonotasikan ya data-data itu diberikan satu interpretasi lah begitu kan dengan kebohongan tadi itu. Nah persoalannya kan hidungnya panjang banget gitu ya. Berarti kan data yang harus kita kumpulkan juga harus banyak gitu. Berapa banyak kebohongan telah dilakukan kan, semakin panjang hidungnya semakin banyak kebohongannya kan gitu ya. Intinya kan begitu. Jadi saya rasa media mestilah dia mempunyai satu tanggung jawab objektivitas media kan ya. Ini kan ada di dalam teori media ini. Media harus objektif gitu kan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menunjukkan fakta melalui data-data tadi kan. Nah kecuali kalau medianya itu kan media itu juga ada kategori-kategori ya. Ada yang disebut dengan white media, media putih. Nah sama dengan orang agama kan suka tuh baju putih-putih ya. Media putih ini media yang suci, media nggak berbohong ini. Dia menyampaikan fakta, menyampaikan informasi sesuai fakta apa adanya begitu ya. Ya kalau ditambah sedikit-sedikit lah, dikurang tambahin itu kan. Tapi ada kategori kedua dark media, media gelap.
Nah, media gelap ini adalah tugasnya adalah justru membuat disinformasi, media gelap ini. Dan apakah di Indonesia ini ada media gelap? Saya rasa juga ada ya. Di Cina ada, di Amerika apalagi itu. Banyak, Pak. Banyak sekali media gelap. Dark media itu tugasnya adalah membuat disinformasi. Karena apa? Dia bertugas untuk melayani satu kepentingan. Artinya apa? Dia tidak objektif, itu kan. Saya dulu dalam satu kesempatan dulu pernah melihat berita CNN tentang perang di Irak ya, itu tidak objektif laporan CNN itu karena menutupi sebagian fakta dengan mengekspos fakta yang lainnya. Karena George Bush sudah keburu pidato sebelum perang ya, ini perang zero victim, tanpa korban manusia. Dan perang yang human gitu kan, humanity war gitu kan, perang dilandasi oleh kemanusiaan. Nah, setelah terjadi perang, 125.000 orang yang mati. Itu disembunyikan oleh media Amerika. Apakah media Amerika itu white media? Saya rasa itu dark media. Karena berusaha untuk menutupi fakta gitu ya. Nah, jadi bergantung si medianya itu, kayak tadi kan Tempo ya. Tempo itu posisinya seperti apa gitu. Kalau memang tidak ada faktanya presiden berbohong, berarti kan Tempo dark media ya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan fakta itu, kita sebagai pembaca nih bisa menunjukkan fakta-fakta itu ya berarti Tempo menjalankan tugasnya sebagai media objektif. Gambar itu kan representasi saja dari data-data ya. Gambar hidung panjang itu kan representasi saja dari sekian data-data yang sudah dikumpulkan oleh Tempo. Saya juga ngikutin itu karena kebetulan saya dapat riset ini ya tahun ini itu tentang cover majalah Tempo itu dan objek saya adalah Jokowi. Wah, kebetulan sekali Pak. Iya, kebetulan sekali itu. Iya. Saya nggak tahu kebetulan apa, cuma kebetulan ya. Tapi saya fokusnya adalah fokus pada bagaimana Tempo itu ini ya, wacananya itu berubah drastis gitu. Dulu ngangkat-ngangkat, ya kan, Pilpres 2014, 2019, 2014 ini kebalikannya gitu kan. Nah, saya fokusnya ke situ. Saya rasa begitu, ya. Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak sebelumnya Pak. Ada yang pertanyaan lagi teman-teman? Oh ada, ya silakan aja. Jangan lupa namanya Bu. Saya penasaran, perkenalkan nama saya Julia dari S2 Desain juga. Saya sebenarnya penasaran tadi dari pertanyaan teman-teman yang mungkin dari Teh Zunda itu kan awalnya dia skizofrenia, terus ini tentang objek yang Wina tentang majalah Tempo. Nah saya lebih penasaran bagaimana orang itu lebih percaya sama informasi yang dari influencer mungkin ya, atau bahkan bukan dari ahlinya gitu Pak. Jadi banyak orang mungkin berbicara tentang sesuatu dan semua orang tuh percaya tentang sesuatu yang mereka bicarakan mungkin karena like-nya tinggi, karena trennya mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, jadi orang lebih percaya dengan orang yang berbicaranya dan atau mungkin media yang dilihatnya, kayak mungkin orang lebih percaya di Twitter dibanding di TikTok atau seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi gitu Pak? Dan mereka akhirnya mungkin tidak memverifikasi apakah itu disinformasi, apakah itu benar informasi sesungguhnya, dan akhirnya mereka cuma bisa percaya karena mereka yang berbicara atau karena media yang ada di sana itu lebih bisa dipercaya gitu Pak. Mungkin terima kasih. Ya, jadi sebetulnya kan ini ya, kebenaran atau pengetahuan itu dasarnya itu bisa adalah logika, bisa juga adalah emosi ya. Nah, di dalam abad informasi sekarang, terutama di media sosial, orang digiring untuk percaya sesuatu dasarnya bukan logika. Kalau logika tadi itu ya, yang logis adalah informasinya begini, faktanya begini gitu kan ya. Datanya begini, informasi begini, itu adalah logis informasinya. Tapi kalau pengetahuan yang basisnya itu adalah emosi, adalah orang percaya pada sesuatu karena emosinya yang diangkat-angkat gitu kan ya. Saya rasa persuasi kan cara kerjanya begitu. Iklan kan tidak logis-logis amat iklan ya. Karena iklan itu banyak ngangkat emosi kan ya.
Saya pernah baca satu definisi, apa itu iklan? Iklan adalah cara untuk menggali unconscious orang untuk menjual produk gitu. Yang digalinya unconscious orang, bawah sadar orang gitu kan ya. Nah bawah sadar itu apa? Emosi gitu. Nah influencer kan tugasnya emosi. Influencer tidak menyatakan kebenaran ya, tidak menawarkan kita pengetahuan yang benar, tapi mengangkat, menggugah, menarik-narik emosi kita gitu kan. Itu kan tugas influencer, namanya juga influencer. Ya kan? Saya nggak perlu influencer untuk menyatakan 1 tambah 1 adalah 2. Perlu nggak influencer untuk menyatakan 1 tambah 1 adalah 2? Nggak perlu kan? Tapi saya perlu influencer untuk mengatakan buku saya itu buku yang sangat bagus gitu kan ya. Nah caranya gimana? Ya mau tidak mau adalah mengangkat emosi orang ya kan. Dengan berbagai cara begitu. Jadi intinya itu adalah dasar atau fondasi ya di mana pengetahuan itu berpijak gitu kan ya. Ada pengetahuan yang berpijak pada logika tadi ya. Maka pengetahuan menjadi objektif gitu kan ya. Ada pengetahuan itu yang berpijak pada afektif, pada emosi, pada perasaan. Ya kan? Kalau udah ini kan bawa perasaan itu ya, nah itu sudah ini kan influencer kan ini menggiring kita untuk selalu bawa perasaan kan ya, apapun yang ditawarkan pada kita selalu bawa perasaan kan tugasnya itu. Kalau istilah anak sekarang baper Pak. Baper gitu kan ya. Tugasnya adalah membuat kita jadi baper kan ya. Nah tetapi apakah yang mereka tawarkan pengetahuan? Pengetahuan juga kan apapun pengetahuan ya kan. Mau salah, mau tidak, dia tetap pengetahuan lah itu. Kalau dasarnya adalah emosi, pengetahuan juga. Cuman pengetahuan yang berbasiskan pada afektif. Yang berbasiskan pada perasaan. Apakah pengetahuan agama itu berbasiskan pada logika? Ya kita orang sains modern mengatakan tidak. Ya. Tapi pengetahuan agama itu berbasiskan pada logika. Tapi logika agama gitu kan. Logika agama ya. Ada juga logika seni. Apakah seni itu logis? Ya logis menurut logika seni. Nah, karena ada satu buku yang mengatakan what is logic? Ya bergantung pada apa yang disebut logic gitu. Yang logic menurut orang-orang matematik ya logic menurut mereka gitu kan ya. Tapi saya juga orang seni mengatakan saya juga logic, tapi logic menurut saya gitu kan. Intinya itu adalah ada berbagai versi dari sesuatu yang logic gitu kan. Bahwa pengetahuan dasarnya perasaan itu juga logik. Kalau tidak logik, ya ngapain orang nyawa influencer ya? Kan logika itu kan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan itu kan bukan logika apa? Berpikir rasional ya. Berpikir rasional itu adalah apa yang kita ingin tuju dengan apa yang kita lakukan itu nyambung gitu, ya kan? Iya. Nah kalau kita ingin membuat orang baper, ya pakailah influencer, jangan pakai orang matematik. Jadi masing-masing punya tugasnya gitu kan. Nah cuman tadi tuh kalau kita bicara tentang jurnalistik, nggak bisa bawa perasaan di situ, ya harus pakai data gitu kan ya. Jadi misalnya Tempo bikin gambar presiden hidungnya panjang seperti Pinocchio, itu kan dasarnya bukan perasaan kan ya. Kan ada perasaan benci, perasaan macam-macam gitu. Kan nggak bisa dasarnya itu Tempo kan ya. Nah ternyata katakanlah Tempo dasarnya itu adalah fakta. Jadi apanya gambar itu dasarnya bukan emosi tapi adalah logika gitu. Masalahnya bangsa Indonesia banyak dasarnya itu adalah emosi gitu kan. Ketika menyampaikan sesuatu gitu kan. Di awal kalimat sering saya rasa Pak. Iya. Saya rasa ya itu. Oke. Mungkin saya stop dulu dari sini pertanyaannya kan saya ada satu pertanyaan lagi Pak, mumpung berhubungan masih topiknya disinformasi. Kalau propaganda bagaimana Pak? Propaganda kan sebetulnya kan bentuk dari penyampaian informasi melalui komunikasi kan ya. Iya. Nah cuman dia adalah jenis persuasi yang khusus propaganda itu. Karena itu hanya ada dalam politik. Iya. Ya kan? Jadi tidak ada propaganda pada iklan ya.
Propaganda itu hanya ada pada iklan politik gitu kan. Nah, tujuan propaganda tidak jauh beda dengan ini, dengan disinformasi pada umumnya. Propaganda itu cenderung membesar-besarkan sesuatu dan dengan cara apa? Mengecil-ngecilkan yang lain gitu. Biasanya yang dikecil-kecilkan, yang dibuat kecil itu adalah lawan politiknya gitu kan. Yang dibuat besar itu adalah diri sendiri gitu kan ya. Nah, misalnya ini ya, Hitler bikin propaganda. Dia membesar-besarkan bangsa Arya, bangsa Jerman, bangsa unggul, bangsa cerdas, bangsa otaknya besar gitu kan ya. Bangsa Semit itu otaknya kecil gitu kan ya. Licik dan sebagainya. Nah, itulah propaganda ini. Propaganda Hitler kan ya. Apakah benar orang Semit otaknya kecil? Enggak juga. Banyak pemikir dunia itu orang Israel, orang Yahudi. Ternyata otaknya besar gitu kan ya. Tapi propaganda Hitler menggambarkan otaknya kecil-kecil gitu kan. Licik-licik gitu kan. Nah, oleh karena itu maka propaganda adalah salah satu jenis ya saja ya dari berbagai jenis disinformasi. Khususnya ini adalah disinformasi pada ranah politik ini ya. Propaganda kan tidak hanya propaganda antar negara ya. Bisa juga propaganda antar partai gitu kan. Betul. Bisa juga. Tapi biasanya propaganda yang banyak dilakukan adalah antar negara. Khususnya pada suasana perang. Jepang juga bikin banyak propaganda terhadap Indonesia ya. Anda saudara kami, saudara tua kami gitu kan kepada kita. Padahal dia yang jajah kita ya. Ya kan. Nanti kiblat kita tuh matahari dari timur gitu kan ya. Nah, Jepang itu kan. Nah, jadi banyak sekali propaganda juga dalam hal ini ya, hubungan antar negara, hubungan internasional lah seperti itu. Dalam konteks penjajahan, dalam konteks seperti Hitler itu. Oke, ya terima kasih Pak Ashraf. Dan kemarin mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di Studio Culture Hub. Dan kalau Anda di rumah ingin mendapatkan informasi lebih banyak, silakan dicari buku Pak Ashraf, Dunia yang Dilipat. Dan kemudian setelah Dunia yang Dilipat, kedua-duanya bisa didapatkan di Penerbit Cantrik, di Facebook, Twitter atau X, dan Instagram @cantrikpustaka, atau di website mereka di cantrikpustaka.com. Oke. Untuk memudahkan nih origami ini ya kan, awalnya dulu kan kita bicara Dunia yang Dilipat itu kan melipat-lipat kertas ya. Nah, untuk memudahkan mengingat buku itu ini. Oh, origami Pak? Ingat origami. Oh iya, saya jadi ini, mempropaganda Anda, ingat. Ingat origami ini. Oke, terima kasih sekali, salam hangat, salam bahagia, dan semoga Anda diberikan kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Pak Siregar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.